Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rekam kamera pengawas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar membawa 2 bungkusan berisi bom. Gempa terus mengguncang sejumlah wilayah di Jawa Barat. Setelah Cianjur dan Garut, gempa bumi mengguncang kota dan Kabupaten Sukabumi. Puluhan rumah warga Dayakolot, Kabupaten Bandung rusak terkena puing cerobong asap pabrik yang dirobohkan. Gempa terus mengguncang sejumlah wilayah di Jawa Barat. Setelah Cianjur dan Garut, Kamis pagi gempa mengguncang wilayah kota dan Kabupaten Sukabumi. Gempa yang cukup kuat sempat membuat warga panik. Warga Kampung Pintu Cibadak Kabupaten Sukabumi berhamburan keluar bangunan, baik rumah maupun sekolah, setelah merasakan guncangan gempa pada hari Kamis menjelang pukul 8 pagi. Cukup seringnya guncangan gempa yang melanda akhir-akhir ini membuat sebagian warga mengaku trauma. Panik banget. Bisa jelasin seperti apa sih paniknya? Kepanikannya? Kepanikannya karena aku terlalu sering mungkin ya Pak ya, jadi banyak trauma ya. Ngelihat kejadian di mana-mana ya, makanya sekarang kita harus waspada, harus banyak istighfar aja. Ya. Barusan lagi jualan gimana? Lagi jualan saya. Anak-anak sekolah pada keluar semua? Pada keluar semua, pada panik semua, guru juga pada keluar semua. Karena gede banget rasanya. Gede banget ya? Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 5,8 itu terjadi pada Kamis pagi pada jam 7:50 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada 39 km barat daya kota Sukabumi dengan kedalaman 128 km. Hingga Kamis siang, BPBD Kota dan Kabupaten Sukabumi belum menerima laporan adanya kerusakan akibat gempa tersebut. Sementara itu, goyangan gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah Jawa Barat seperti Bandung, Bekasi, Bogor, hingga ke wilayah Provinsi DKI Jakarta. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari Kamis kembali mengunjungi para korban gempa Cianjur di posko Kecamatan Cugenang. Dalam kunjungannya, Presiden membagikan paket sembako dan makanan cepat saji kepada para pengungsi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama rombongan tiba di posko pengungsian Badan Intelijen Negara BIN Kecamatan Cugenang, Cianjur, Kamis pagi. Kedatangan Presiden kali ini adalah kunjungan yang keempat kalinya ke Kabupaten Cianjur sejak gempa mengguncang Cianjur tanggal 21 November lalu. Presiden terus berupaya memantau dan memastikan bantuan kemanusiaan telah tersalurkan dengan baik. Selain itu, pemerintah juga memutuskan menaikkan besaran bantuan uang tunai kepada ribuan warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa. Tadi pagi saya sudah juga menyampaikan ke Menteri Keuangan, ada uang atau tidak. Ternyata ada sedikit. Sehingga saya putuskan yang 50 akan menjadi 60 juta. Yang 25 akan menjadi 30 juta. Yang 10 akan menjadi 15 juta. Titipan saya agar pembangunannya segera dimulai, rumah-rumah yang runtuh segera dibersihkan. Pencarian korban yang hilang tertimbun tanah longsor akibat gempa Cianjur masih dilakukan di 3 lokasi. Pencarian 8 orang korban hilang terkendala cuaca dan ketebalan material longsor. Tim SAR gabungan pada Kamis pagi melanjutkan pencarian 8 korban hilang di lokasi Cijedil, Cicadas, dan warung sate Sinta Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.
Kondisi cuaca di lokasi yang mendung membuat tim SAR gabungan belum melakukan aktivitas pencarian. Jika kondisi cuaca memungkinkan, tim SAR gabungan mengandalkan 3 unit eskavator untuk melakukan pengerukan material longsor yang menumpuk dan cukup tebal, serta bantuan 2 ekor anjing pelacak dan personel gabungan untuk melakukan penyisiran. Apa Pak kesulitan atau kendala saat pencarian untuk kemarin dan sekarang hari ini Pak? Kendala masih tetap sama dari kemarin, faktor cuaca yang kurang menentu, kemudian faktor material longsoran yang masih ada di titik-titik yang masih membahayakan. Jadi kita melakukan pekerjaan masih terkendala dengan tumpukan-tumpukan material longsoran. Hingga hari kedua perpanjangan masa pencarian, jumlah korban yang meninggal masih berjumlah 334 jiwa, sedangkan korban yang hilang 8 jiwa. Pencarian korban akan dilakukan hingga tanggal 20 Desember mendatang. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya, hujan deras yang mengguyur wilayah Garut mengakibatkan tebing longsor dan menghantam rumah seorang warga desa di Sirna Gali. Beruntung penghuni rumah selamat dan hanya mengalami luka ringan. Tembok samping rumah milik Ano, warga Sirna Gali, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut ini jebol setelah dihantam longsoran tembok penahan tanah Rabu petang. Longsor terjadi setelah wilayah Garut diguyur hujan sejak siang. Beruntung istri dan kedua anaknya yang masih kecil selamat dari maut. Bu, pada saat kejadian longsor, Ibu sedang berada di rumah tidak, Bu? Dan di rumah lagi tidur sama si adik. Nah, itu Bu, nampak anaknya Bu ada luka ringan, Bu. Itu terkena apa, Bu? Kena batu. Perangkat desa Sirna Gali bersama warga, anggota Polri, dan TNI pun bergotong royong membersihkan material longsor. Sedang untuk perbaikan rumah yang rusak, perangkat desa akan mengusahakan bantuan dari sejumlah instansi pemerintah. Dan saya sekarang mengadakan tindak lanjut untuk mengajukan ke instansi terkait seperti ke Dinas Sosial, PMI, Bajnas, BPBD sendiri itu, lalu ke TKP. Nah, itu instansi-instansi yang akan kami datangi dan mudah-mudahan untuk membantu mereka yang terjadi. Sedangkan satu orang anak yang sempat terkena reruntuhan tembok hanya mengalami luka ringan di bagian kepala dan kondisinya berangsur membaik. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Puluhan rumah warga di Dayakolot, Kabupaten Bandung rusak akibat terkena puing cerobong asap pabrik yang dirobohkan Selasa lalu. Warga menuntut perusahaan memperbaiki rumah mereka yang rusak. Rekaman video warga menunjukkan saat cerobong asap bekas sebuah pembangkit listrik milik pabrik PT Panasia di Ciguriang Hilir, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung dirobohkan Selasa lalu. Suara dentuman keras terdengar saat cerobong asap setinggi 30 meter tersebut tumbang jatuh ke tanah. Namun pekerjaan konstruksi itu rupanya merusak rumah warga di sekitar lokasi pabrik. Selain menyebabkan getaran yang sempat dikira warga sebagai gempa bumi, pecahan besi, beton, dan batu dari cerobong asap juga terlontar ke permukiman warga sehingga menyebabkan kaca pecah, dinding dan atap rumah bolong. Kemarin kejadian sekitar jam 2. Jam 2. Itu Ya. gimana kerasanya, Bu? Kerasanya getarannya lebih daripada gempa dan ada suara-suara gemuruh, nggak taunya udah ini pada kaca pada pecah, genting pada pecah, kontrakan pada rusak. Itu kayak hujan batu gitu? Iya, kayak hujan batu kan udah lihat di lokasi batu-batu yang pada pecah-pecah. Pecahan material besi, beton, dan batu yang terlontar, serta pecahan kaca juga mengakibatkan sejumlah warga terluka. Warga menyesalkan pihak pengembang tidak memberitahu RT setempat dan warga bahwa akan ada pekerjaan konstruksi yang bisa membahayakan. Suara kencang banget, kayak gempa aja, kayak gempa kemarinnya, kayak gempa yang di Cianjur itu kayak gitu, terasanya seperti itu. Cuma di sini bedanya ada lagi yang lebih ngerinya, itu kayak gunung meletus, batu-batu sampai berterbangan sampai ke sini, Pak. Padahal jaraknya dari sana ke sini kira-kira 200 meteran ada mungkin. 200 meteran. Batu-batu besar itu sampai nyampe ke sini, Pak. Itu Bapak rumah rusak apa aja, Pak? Rusak, yang rusak itu pertama kaca, kedua genteng semua banyak yang rusak, terus internetnya yang di dalam banyak itu.
Lalu anak kena serpihan kaca sampai ininya sobek tangannya. Seharusnya sebelum dipuga diruntuhkan ada sosialisasi ke warga seharusnya, tapi ini enggak langsung aja seenaknya. Akibat kejadian ini lebih dari 60 unit rumah warga rusak. Hingga hari Kamis, warga masih menunggu janji perusahaan untuk memberikan ganti rugi uang perbaikan rumah mereka. Masyarakat berharap pemerintah desa ikut turun tangan agar perusahaan segera memperbaiki kerusakan rumah mereka. Hingga Kamis siang, pihak perusahaan dan aparat kepolisian belum bersedia memberikan keterangan kepada awak media. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.